kok pejabat bikin gaduh, ada urusan apa? Nggak ada angin, nggak ada ujang, 4 pulau lah diambil. Begitu diselidikin ternyata tuh pulau banyak minyaknya sama gasnya. Oh, lu mau nyolong kalau begitu. Ya kalau Aceh yang pegang dia nggak bisa nyolong, dikasih mantunya si dia tuh. Dan ini nggak main-main memang. Kita punya negeri ini lagi kacau balau, ini nggak main-main. Dan saya menyesalkan banyak pejabat-pejabat kita sekarang ini kalau menjawab pertanyaan protes rakyat udah nggak punya etika ya kawan. Dulu zaman Pak Harto dengan segala kelebihan dan kekurangannya, itu orang kalau sudah jadi menteri bicaranya rapi. Tanya orang-orang tua kita. Yang namanya menteri bicaranya rapi, duduknya rapi, nggak ada angkat kaki, saudara. Semua etika dijaga. Kalau sekarang ini kacau. Rakyat protes ini, rakyat protes. Ibu-ibu teriak. Kata ibu-ibu, listrik mahal, protes. Pejabat jawab apa? Ya jangan masang listrik. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Bapak-bapak yang punya motor teriak, saudara, bensin mahal, saudara. Bensin udah mahal, ngantri. Kata pejabat yang berwenang apa? Ya jangan beli bensin. Enak kayak gitu jawab, jangan beli bensin. Kan mestinya dia mikir, saudara. Kita teriak lagi, ibu-ibu, cabai mahal. Kata pejabat apa? Nanam cabai sendiri. Ini negara macam apa, saudara? Ada lagi pejabat, saudara, jabatannya dulu zaman Jokowi sederet, wah sekarang dipakai lagi, saudara. Kalau ada protes, mahasiswa bilang Indonesia gelap. Apa dia bilang? Kau yang gelap. Apa, saudara? Kalau mahasiswa mengatakan Indonesia gelap, panggil mahasiswanya, adik-adik mahasiswa, apa sih maksudnya gelap? Nanti dijelaskan oleh mahasiswa. Oh ya, yang kami maksud gelap, penegakan hukum ini belum beres, korupsi ini masih merajalela. Yang kami maksud dengan gelap ini. Dengarkan, betul. Nanti pejabat udah dengar begitu, perbaiki, betul. Enggak, jawabnya enak. Udah gitu yang lebih kurang ajarnya lagi apa dia bilang? Begitu rakyat protes, mahasiswa protes, apa dia bilang? Udah nggak usah protes-protes, yang protes sono keluar dari Indonesia. Ini dia nih, lu pakai sebut nama lagi lu. Polisi mana? Polisi Pak tuh, dia tuh Pak. Ya bukan, yang nyebut gua yang ditangkap ntar. Masya Allah, udah tahu orangnya. Ngomong kayak negara punya bapak moyangnya, saudara. Semua orang diusir. Purnawirawan jenderal rame-rame, saudara, datang ke DPR menyerahkan surat minta dengan hormat supaya wakil presiden dimakzulkan, saudara. Apa kata ini pejabat? Itu jenderal kampungan, kalau nggak suka keluar aja dari Indonesia. Ini negara kayak punya dia, kurang ajar tidak? Ada lagi lebih kurang ajar. Ini yang satu nih, ini dia, lu jangan sebut namanya, tuh dia tuh, emang dia tuh. Gue sih nggak sebut nama, tapi yang disebut bener, bener. Lu tahu aja. Gue pikir orang di sini nggak tahu. Udah tahu. Tahu gak yang paling kurang ajar? Ini dia. Apa dia bilang? Rakyat tidak usah protes-protes. Kalau protes kalian punya jasa apa kepada negara? Yang nggak punya jasa nggak usah bicara. Kacau nih orang, saudara. Jawab jangan. Kapan? Lu maunya sekarang dulu. Saudara, siapa bilang nih rakyat gak berjasa? Kasih tahu itu, saudara. Tunggu dulu. Ini rakyat semua beli baju tuh kena pajak, betul. Beli peci kena pajak, betul. Beli celana kena pajak, betul. Beli kain kena pajak, betul. Makan di restoran kena pajak, betul. Beli bensin ada pajaknya, betul. Bayar listrik kena pajak, betul. Kita isi pulsa juga ada pajaknya, betul. Kalau begitu kita rakyat bayar pajak tidak? Bayar pajak tidak? Berarti itu pajak buat apa? Buat negara, bukan? Buat negara. Kalau gitu kita rakyat berjasa tidak kepada negara? Enak yang ngomong rakyat nggak usah protes. Apa jasa kalian? Pala lu mau menyanyi. Gue pengen tarik aja kumisnya tuh. Duh, gregetan gue. Jangan sebut nama, tapi bener yang sebut tadi.
Kira-kira jelas gak? Saya tanya kurang ajar gitu. Jangan ngomong rakyat nggak berjasa. Ente punya 16 perusahaan, udah bayar pajak apa belum? Kan dia punya 16 perusahaan, saudara. Ada perusahaan tambang, ada perusahaan nikel, saudara. Sudah bayar pajak belum lu kumis? Ngomong rakyat nggak berjasa, jangan-jangan 16 perusahaan dia belum bayar pajak, betul? Kenapa? Karena nama dia terpampang, saudara. Terpampang di Panama Papers, saudara. Terpampang, itu nama-nama yang terpampang di Panama Papers adalah orang-orang yang melarikan diri dari pajak. Dia nggak bayar pajak, bilang rakyat nggak bayar pajak, gua kepret juga lu. Tapi udah tunggu dulu, setan lagi ribut. Makanya kita jangan kepret dulu, tonton dulu. Setuju? Setuju? Setan berantem, tonton. Setuju? Setan yang satu tumbang, yang satu kecapean, betul? Kalau udah kecapean kita apain? Jorokin. Setuju? Takbir. Ini dia tadi saya katakan, enak aja tuh pejabat ngomong tuh nggak pakai mikir lagi, saudara. Nggak boleh sama rakyat nggak boleh. Kalau kau nggak bisa bicara santun, jangan jadi pejabat. Jangan. Kalau bilang enggak, saya orang kasar, saya nggak bisa bicara santun, ini jangan jadi pejabat. Pejabat itu pakaiannya mesti rapi, bicaranya mesti rapi, duduk mesti rapi, mesti jujur, adil, tidak korupsi. Itu pejabat, saudara. Tapi kalau pejabat ngomongnya sembarangan, ikut korupsi, itu namanya bukan pejabat, penjahat. Betul? Nah, maka itu saya mau tanya nih, kalau besok nih semua orang Lampung saya undang untuk perang lawan koruptor, siap tidak? Kalau dari Jakarta saya serukan, ayo uber koruptor, gantung di jalan, setuju tidak? Siap revolusi rakyat, siap revolusi rakyat. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Negara lagi tenang-tenang, suruh lagi tenang negara. Tahu-tahu menteri nyolong pulau, iya. Aceh lagi tenang, lagi damai, enak ya. 40-nya diambil, ya dia ngamuk orang Aceh. Kenapa bikin ribut? Pejabat jangan bikin ribut. Itu 4 pulau dari zaman sejarah ratusan tahun yang lalu itu memang punya Aceh. Biar aja Aceh yang mengelola, Aceh yang ngurus. Pakai diambil, mau dikasih mantu si dia tuh. Lu tahu gak si dia? Lu tahu gak? Tahu? Jangan disebut. Ya lu pakai nyebut. Tapi benar sih yang disebut. Benar. Masya Allah, kacau tidak? Nah insya Allah sepulang dari Lampung saya akan berangkat ke Aceh. Besok malam saya masih ada acara di Kota Bumi. Insya Allah Seninnya pulang saya akan langsung berangkat ke Aceh ya Wan. Karena kondisi Aceh ini lagi panas, nggak main-main saudara. Ini perdamaian yang sudah kita bangun bersama saudara, begitu rapi, begitu bagus. Besok bisa perang lagi di Aceh. Hati-hati, Aceh itu adalah suatu bangsa yang selama 350 tahun penjajahan Belanda, Aceh nggak pernah takluk, saudara. Yang lain takluk kepada Belanda, Aceh tidak pernah takluk, saudara. Nah, jangan sampai nanti Aceh meradang lagi, perang lagi, minta merdeka lagi, nanti Indonesia yang rugi, saudara. Bagi itu yang namanya pejabat, jangan bikin gaduh. Kok pejabat bikin gaduh? Ada urusan apa? Nggak ada angin, nggak ada ujang, 4 pulau lah diambil. Begitu diselidikin ternyata tuh pulau banyak minyaknya, gasnya. Oh, lu mau nyolong kalau begitu? Ya kalau Aceh yang pegang dia nggak bisa nyolong, dikasih mantunya si dia tuh. Nah, kalau mantu si dia kan ya sama-sama maling. Nah, jadi gampang nyolongnya. Gawat tidak? Gawat tidak? Udah saya jangan terusin dah, nih ceramah udah gigi 3 nih. Nah, kalau diterusin bisa gigi 7, bisa gigi 7 pulang tangkap lagi. Ini masyarakat begitu Habib ditangkap, alhamdulillah, untung bukan aneh yang ditangkap. Tapi saya terima kasih kepada semua masyarakat. Walaupun saya dulu 3,5 tahun ada di Mekah, kemudian pulang di penjara, saya punya pengawal 6 santri saya dibunuh, saudara. Tapi umat di mana-mana, Habaib, Kiai, pondok-pondok pesantren nggak berhenti mengirimkan doa. Tanpa doa umat, tanpa doa para kiai, tanpa doa santri, saudara, mungkin dari kemarin saya sudah binasa. Nah, tapi karena ada doa, doa itu silahul mukmin. Saudara, dengan doanya habaib, doa kiai, doa ustadz, doa pondok pesantren, di majelis taklim, di mana-mana saya dengar itu doa ya, Pak.
Saya yang mulai jenuh, hilang jenuhnya. Yang mulai lemah, hilang lemahnya. Yang mulai khawatir, hilang khawatirnya saudara. Yang mulai capek, hilang capeknya. Kenapa? Berkat doa para habaib dan para ulama. Dan saya tidak akan pernah berhenti saudara untuk berjuang. Saya sudah amanatkan kepada mantu-mantu saya. Alhamdulillah Allah kasih saya punya menantu saudara. Ada Habib Alwi, ada Habib Muhammad Al-Attas, ada Habib Muhammad Hadi, ada Habib Hanif yang suka sering juga ke Lampung ya kawan. Habib Hanif Al-Attas, semuanya Allah kasih orang-orang berpendidikan agama, semuanya ulama, ulama muda, dan semuanya membantu saya dalam berdakwah. Alhamdulillah. Jadi nggak usah khawatir, saya tetap saudara berjanji kepada umat, kami tidak akan pernah mau berpisah dengan umat. Kita akan berjuang bersama umat, hidup mati bersama umat. Jangan coba-coba, ada siapapun, pejabat tinggi manapun, apapun pangkatnya, jangan coba-coba mereka menindas rakyat, menyusahkan rakyat, menghancurkan rakyat. Kalau itu terjadi, saya akan ajak umat bangkit semua, angkat senjata, revolusi rakyat saudara. Takbir, angkat tangan semua, kepala di tangan, takbir, takbir, sallu ala nabi. Nah, akhirnya di penutup ini saya ingin sampaikan kepada semua, tolong waspada. Jangan Habib dengan Habib diadu domba. Jangan Kiai dengan Kiai diadu domba. Jangan mau Habib dan Kiai diadu domba. Dari dulu perjuangan di Indonesia, Habaib dan Kiai bersatu saudara. Dari zaman Wali Songo yang juga merupakan keturunan Nabi, bersatu dengan para ulama untuk menyebarkan Islam ke seluruh Indonesia. Sekarang ini ada oknum-oknum saudara yang mereka mencoba mencaci maki kiai, mencaci maki habaib, menanamkan keraguan di tengah umat, memfitnah sana, memfitnah sini, ingin mengadu domba umat saudara. Bahkan ada kiai-kiai istiqomah. Di sini ada Kiai Haji Sulaiman saudara, mencoba untuk menyuarakan yang hak, tahu-tahu diancam. Kita geruduk itu kiai, karena itu kiai nggak ikut agenda kita, kurang ajar. Saya tantang mereka saudara yang suka menghina-hina ulama. Kemarin ada satu orang saudara dari Jawa Tengah menghina guru tua, seorang Habib penyebar Islam di Indonesia Timur yang membangun sekolah lebih dari 1.500 sekolah pendidikan saudara. Enaknya dia bilang, saudara, guru tua itu monyet. Saya bilang bukan guru tua yang monyet, lo yang monyet. Enak itu ngomong. Dan yang saya nggak habis pikir, orang-orang ini yang menghina habaib, menghina kiai tidak ditangkap. Ada yang bilang Habib memang dilaporkan, kami sudah laporkan mereka saudara. Saya kirim pengacara, saya kirim anak-anak muda, buat laporan di Mabes Polri. Semuanya sudah dilaporkan saudara. Yang Abu Jambannya kita laporin, semua kita lapor saudara, tidak ada yang diproses. Berarti apa? Berarti mereka dipelihara saudara. Mereka dipelihara dengan gerakan intelijen hitam yang memang ingin menghancurkan Islam. Saya mau tanya semua di sini, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Siap bersatu, siap berjuang, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap bersatu, takbir. Kalau ada yang ngadu domba habaib dengan kiai, biarkan atau lawan, biarkan atau usir, takbir, sallu ala nabi. Mudah-mudahan Lampung tetap aman, Perisewu tetap aman, dan mudah-mudahan Lampung dengan seluruh kabupatennya menjadi baldah thayyibah, menjadi qaryah salihah thayyibah ma'murah mubarakah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah.